Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayah Farhan dengan nomor induk mahasiswa 12280211145. Saya mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video untuk mata kuliah manajemen perkebunan, di mana tugasnya itu untuk menjadi manajer perkebunan yang sedang mendesiminasikan perkebunan yang dimilikinya ini. Di sini saya akan memilih komoditi perkebunan kelapa sawit. Adapun strategi dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, menurut saya sebagai manajer yaitu untuk strategi pertama yaitu penggunaan bibit unggul. Salah satu pondasi produktivitas tinggi adalah penggunaan bibit unggul dan benih bersertifikat. Bibit berasal dari sumber terpercaya yang memiliki reputasi baik dalam menghasilkan bibit dengan potensi genetik tinggi untuk produksi tandan buah segar atau TBS dan rendaman minyak. Pada kebun saya sendiri, saya memilih dari bibit unggul dari PPKS, di mana salah satunya itu PPKS 540 yang memiliki produktivitas 35 ton per hektar per tahun. Selanjutnya, strategi kedua adalah pemupukan yang tepat. Manajer harus memastikan program pemupukan didasarkan pada analisis tanah dan daun. Pemupukan harus dilakukan secara teratur dengan dosis yang tepat dan jenis pupuk yang sesuai kebutuhan tanaman pada fase pertumbuhan. Untuk mengurangi anggaran pada pemupukan, khususnya pada pupuk kimia, kita dapat menggunakan pupuk organik seperti janjangan kosong atau jangkos yang akan diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit. Aku mendekat dan merapat diam-diam. Oh, akhirnya tubuhnya bisa cinta semalam. Jadi malam pesta dengan gadis manis yang pakai baju merah. Untuk strategi ketiga yaitu pengendalian gulma dan hama pada tanaman kelapa sawit. Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian. Gulma sendiri ini dapat mengganggu tanaman utama karena bersaing dalam mendapatkan sumber daya penting seperti air, nutrisi, dan cahaya matahari. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman utama dan menurunkan kualitas seperti kuantitas hasil panen. Gulma sendiri ini juga dapat menjadi inang bagi hama dan penyakit yang dapat menyerang tanaman utama. Sedangkan hama yaitu organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan fisik dan kerugian ekonomi dalam dunia pertanian. Hama sendiri ini dapat merusak tanaman pada bagian akar, batang, daun, bunga, atau buah, sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik atau bahkan mati. Pengendalian hama dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan pestisida, pengendali biologis atau menggunakan musuh alami, atau pengendalian mekanis, dan pengendalian dengan menggunakan drone. DJ, lagunya yang enak dong. Untuk strategi terakhir atau keempat yang tak kalah penting yaitu perbaikan tinjauan jalan. Jalan merupakan sarana utama yang harus dimiliki perkebunan kelapa sawit. Menurut Rosmawati 2002, peran dan fungsi utama jalan di perkebunan sawit adalah sebagai sarana transportasi untuk mempertinggi intensitas kontrol, pengangkutan, dan komunikasi. Kurang baiknya kondisi jalan akan menurunkan mutu produksi dan peningkatan biaya perawatan alat-alat angkut. Oleh karena itu, perawatan dan peningkatan kapasitas jalan perlu dilakukan secara rutin. Perkebunan kelapa sawit memiliki ketergantungan tinggi terhadap kualitas jaringan jalan untuk mendukung aktivitas transportasi bahan baku menuju pabrik pengolahan. Hal ini selain juga untuk transportasi, jalan yang baik dapat mempermudah pekerja dalam proses pengangkutan tandan buah sawit.
just a girl.